Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Suci Az-Zahra, NIM Q1A1190053, kelas ITPA 2019, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Uleo. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu bakteri Leuconostoc mesenteroides pada fermentasi saus ikan. Leuconostoc mesenteroides. Leuconostoc adalah bakteri gram positif katalase negatif dengan morfologi seperti Coccus. Leuconostoc umumnya berbentuk sferis, tersusun berpasangan atau berkelompok membentuk rantai dan terkadang hanya berupa sel tunggal. Beberapa spesies bakteri ini merupakan bakteri asam laktat yang baik untuk kesehatan dan sering digunakan dalam pengolahan pangan atau fermentasi. Contoh produk pangan yang dibuat dengan bantuan Leuconostoc adalah krim asam, cottage cheese, dan buttermilk. Bakteri ini dapat memfermentasi laktosa dan glukosa melalui jalur heterofermentatif. Struktur atau komponen sel Leuconostoc mesenteroides dan fungsinya. Leuconostoc mesenteroides termasuk dalam sel prokariotik, yaitu yang terdiri dari dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan memberi bentuk yang tetap. Membran plasma berfungsi sebagai pelindung molekuler sel terhadap lingkungan sekitarnya. Mesosom berfungsi sebagai pembelahan sel dan sebagai penghasil energi. Flagella berfungsi sebagai alat penggerak. Kapsul berfungsi sebagai lapisan pelindung menjaga sel dari kekeringan, membantu melekatkan diri pada substrat, dan menunjukkan virulensi suatu bakteri. Ribosom adalah sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Nukleoid berfungsi sebagai pengendali seluruh kegiatan sel dan pembawa informasi genetik karena mengandung DNA yang ada di dalam kromosom. Fili berfungsi sebagai untuk membantu perlekatan pada substrat dan penyaluran materi genetik pada saat konjugasi. Faktor yang mempengaruhi fermentasi Leuconostoc mesenteroides. Suhu. Umumnya diperlukan suhu ruang 20-40 derajat Celcius untuk pertumbuhan mikroorganisme. Bila suhu kurang dari 20-40 derajat Celcius, pertumbuhan mikroorganisme penghasil asam akan lambat sehingga dapat terjadi pertumbuhan produk. pH medium atau awal fermentasi. Nilai pH menunjukkan derajat keasaman suatu bahan, di mana pH merupakan konsentrasi ion hidrogen yang terdapat di dalam larutan. Kisaran memiliki range pH sebesar 3,5 sampai 5. Kandungan air medium atau substrat. Kisaran kadar air yang optimal adalah 50-75%. Kadar air yang tinggi akan mengakibatkan penurunan porositas, pertukaran gas, difusi oksigen, volume gas, tetapi meningkatkan resiko kontaminasi dengan bakteri. Garam. Garam berfungsi sebagai pengikat air dan pemberi rasa yang sedap. Selain itu, garam juga dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang tidak dikehendaki. Jumlah garam yang ditambahkan tergantung pada banyaknya faktor antara lain kesegaran ikan, ukuran ikan, masa simpan, serta karakteristik produk yang ingin dihasilkan. Jumlah garam yang digunakan berkisar antara 15-20% dari bahan pangan. Mikroba. Fermentasi dilakukan dengan menggunakan kultur murni atau starter. Banyaknya mikroba atau starter inokulum yang ditambahkan berkisar antara 3-10% dari volume medium fermentasi. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan saus ikan. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan saus ikan biasanya adalah ikan teri atau Stoleporus spp, marakel atau Ristrelgiller spp, dan herring atau Clupea spp. Bahan baku lain yaitu enzim seperti tripsin, papain, bromelin, tisin, dan krimotisin. Di pasaran, tripsin diekstrak dari pankreas. Pembuatan kecap ikan juga ditambahkan bahan seperti asam, gula, monosodium glutamat, atau penyedap rasa lain.
komposisi kimia yang berkaitan dengan saus ikan. Nah, berikut adalah gambar dari komposisi kimia saus ikan. Terdapat keasaman NaCl, total N organik, N formal titrasi, N amonia, dan N asam amino. Metabolisme Leuconostoc mesenterides pada fermentasi saus ikan. Leuconostoc mesenterides merupakan anaerob fakultatif dan dalam kondisi mikroaerofilik akan mengalami fermentasi heterolaktif. Hal ini menyebabkan pemecahan glukosa dan gula lainnya menjadi delaktat, etanol, dan CO2. Ini juga akan mengubah sitrat menjadi diasetil dan asetoin, dan akan mengubah sukrosa menjadi dextrans dan levan. Berbagai polisakarida juga dihasilkan dari jalur metabolisme yang menciptakan gel untuk membuat produk tidak dapat digunakan, dan oleh karena itu tindakan pencegahan yang dilakukan harus diambil untuk menghindari akumulasi metabolit yang tidak diinginkan. Ada banyak jalur Leuconostoc mesenterides menggunakan dalam metabolisme yang memiliki produk awal sukrosa, fruktosa, dan glukosa. Beberapa produk akhir catatan adalah matinol, asetat, dan laktat, tetapi jalur lain juga ada. Skema menunjukkan proses singkat jalur metabolisme Leuconostoc mesenterides. G1P atau glukosa 1-fosfat, G6P atau glukosa 6-fosfat, F6P atau fruktosa 6-fosfat, GAP atau gliseraldehida 3-fosfat, asetil P atau asetil fosfat, asetil KOA atau asetil koenzim, sukrosa fosforilase, dextransukrase, fosfoglukomutase atau PGM, glukokinase, fruktokinase, mannitol dehidrogenase, dan dehidrogenase piruvat. Enzim yang berperan dalam fermentasi saus ikan. Dalam proses fermentasi tersebut akan terjadi aktivitas enzim, protease, lipase, dan amilase. Enzim-enzim tersebut diproduksi oleh mikroba yang berperan dalam proses fermentasi. Enzim yang membantu dalam proses pengolahan saus ikan adalah enzim yang memang sudah terdapat pada jaringan ikan, yaitu tripsin, katepsin, dan sebagainya. Tripsin merupakan endopeptidase dan bentuk inaktifnya disebut tripsinogen yang diproduksi kelenjar pankreas yang dapat diaktifkan oleh asam. Tripsin sendiri dapat mengaktifkan tripsinogen, kimotripsinogen, dan prokarbosipeptidase A. Enzim protease. Enzim protease digunakan pada fermentasi saus ikan untuk mempercepat proses hidrolisis protein dengan waktu yang lebih singkat dari fermentasi alami yang memerlukan waktu lama 1-2 bulan. Enzim protease dapat diperoleh dari jaringan tumbuhan. Salah satu jenis tumbuhan yang mengandung enzim protease adalah pepaya atau Carica papayae. Enzim amilase. Enzim amilase merupakan enzim yang mampu mengkatalisis proses hidrolisis dan sumber tanaman. Peranan kaitan kinerja mineral dalam fermentasi saus ikan. Hal yang berkaitan erat dengan fermentasi saus ikan yaitu larutan garam atau mineral NaCl dan garam kalsium. Garam ini merupakan salah satu jenis bahan pembantu dalam bahan pangan yang paling penting dalam pengawetan pangan.
Berbagai fungsi garam selain sebagai bahan pengawet juga untuk menghilangkan sejumlah air yang tersedia untuk pertumbuhan mikroorganisme, serta dapat mengekstrak air dan protein. Kemurnian garam NaCl juga berpengaruh pada kualitas hasil akhir fermentasi. Terima kasih, itulah presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.